Yang harus dikembangkan adalah kalau menurut saya nih Pak, kan kita ini sudah membumi dan mendunia. Jadi maunya apa ya, ilmu yang kita dapat tuh lebih terasa lagi di masyarakat sekitar. Nabila malu nggak sih jadi apa, kan Bapak berprofesi sebagai seorang petani, terus Nabila sekarang bisa kuliah gitu? Enggak? Malu enggak, justru malah bangga? Saya bangga gitu. Malah bangga, kenapa bangga? Karena dari anak seorang petani, bapak saya bisa disekolahkan sampai sejauh ini sama bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Hairul Hudayah di acara Bincang-Bincang Rektor. Pada episode yang ke-24 kali ini, tamu Bincang-Bincang Rektor kita adalah seorang mahasiswa kami di Fakultas Psikologi. Dan kita ingin mendengar lebih jauh ya siapa narasumber kita. Kebetulan kita sekarang berada di sebuah areal persawahan dekat dengan UTS, di mana mahasiswa kita ini tinggal di sini gitu ya. Yuk kita ikuti bincang-bincang rektor kita kali ini. Nah, saat ini kita sudah dekat dengan rumah sawah yang punya ayahnya Nabila. Yuk kita ngobrol sini Nabila. Udah. Saya pikir nggak ada air, ternyata ada airnya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai nih di tempatnya salah satu mahasiswi kita ya, yang orang tuanya berprofesi sebagai petani ya di sini. Makanya ini di tengah-tengah sawahnya nih. Nah, siapa namanya? Saya Nabila Putri Indriani, biasa dipanggil Nabila. Nabila. Jadi jurusan apa? Jurusan psikologi. Angkatan? Angkatan 2019. 2019. Kenapa sih milih psikologi, Nabila? Karena di psikologi itu saya kan senangnya yang berhubungan dengan kesehatan. Dan di UTS itu salah satunya yang ada kesehatan, tentang kesehatan mental itu ada psikologi. Oh iya betul, ada kesehatan itu kan bukan hanya kesehatan fisik ya, tapi juga ada kesehatan mental. Jadi sekarang sudah semester mau masuk semester 6. Mau masuk semester 6. Apa aja yang dipelajari di psikologi itu Nabila? Banyak. Terus bagaimana cara kita memberikan edukasi kepada orang, bagaimana ada psikologi positifnya, ada tentang psikodiagnostik, terus ada tentang psikologi klinis, psikologis pendidikan, dan banyak. Oh gitu ya. Nabila sendiri anak keberapa dari keluarga? Saya anak satu-satunya. Anak satu-satunya, semata wayang ya. Bapak namanya? Bapak namanya Nurma Indra. Pak Indra ya. Nanti kita akan ngobrol juga sama Pak Indra ini. Nabila sendiri kuliah di UTS tahun 2019 itu mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah dapat beasiswa. Beasiswa apa itu? Dulu pas masuknya saya beasiswa lingkar kampus. Terus sekarang dapat bidik misi juga alhamdulillah. Dapat misi, berarti dapat uang saku ya? Berapa satu bulannya? Dia kan satu semester keluarnya. Oh iya. Ya. Kurang lebih 4.200.000. 4.200.000 ya, alhamdulillah. Jadi Nabila ini salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ya dari pemerintah ya, Pak. Yaitu beasiswa bidik misi. Jadi terima kasih ya pada pemerintah yang sudah mensupport salah satu mahasiswi kami untuk bisa melanjutkan pendidikan tingginya. Nabila kan orang tua punya pekerjaan sebagai petani. Kalau Nabila sendiri sebenarnya bantu-bantu nggak sih orang tua kalau bertani? Bantu-bantu Pak, kalau musim panen ataupun nanam, kalau saya nggak ada MK, saya datang ke sawah bantu. Oh, gitu. Terus kalau misalkan bapak saya kan punya ada beberapa sapi juga, kalau bapak saya sakit, biasanya saya gantian bantu. Oh ya? Saya Nyari-nyari rumput gitu untuk nyari gitu? rumput di petak-petakan sawah. Beneran? Iya Pak. Wah, ini mahasiswi teladan ini, harus membantu orang tua itu. Meskipun harus ngambil rumput, masih bisa ya gitu ya. Soalnya saya kan udah punya saudara laki-laki juga, jadi harus mau nggak mau harus membantu orang tua ya. Ada berapa petak sawahnya di sini?
Ada 5 petak, Pak. Ada 5 petak ya? Iya. Lumayan bagus sawahnya, hijau ya di sini. Iya. Luar biasa. Jadi teman-teman, kita ini berada masih di bawah lembah kaki Bukit Olat Maras. Jadi di sebelah sana, sebelah kiri kita ini ada Bukit Olat Maras dan signage UTS terlihat jelas dari sini ya. Nabila malu nggak sih jadi apa, kan Bapak berprofesi sebagai seorang petani, terus Nabila sekarang bisa kuliah gitu? Enggak? Malu enggak. Justru Malah bangga? saya bangga gitu. Malah bangga, kenapa bangga? Karena dari anak seorang petani, bapak saya bisa disekolahkan sampai sejauh ini sama bapak saya. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Makanya terima kasih buat Pak Indra yang sudah mendidik, membina. Justru terkadang itu bapak saya yang malu. Kenapa? Jadi dari dulu tuh kan saya biasanya rame. Jadi dulu saya juga pernah menjabat jadi ketua OSIS, juga SMA-nya, SMP-nya, SMA. Terus kemarin juga saya malu, jadi kenapa? wakil ketua BEM. Jadi kan kalau ke rumah tuh banyak teman-teman biasanya, Pak. Nah, jadi bapak saya tuh sering bilang kayak gini. Nah, kamu enggak malu bawa teman-temanmu ke rumah kita jelek, begini begitu. Gitu. Tapi justru saya bilangnya begini, enggak, Pak, saya enggak bakalan malu. Justru saya kalau teman saya enggak mau main gara-gara saya anak petani, rumah saya jelek, ya udah enggak usah gitu. Jadi itu yang bapak saya sering berulang kali diucapkan. Iya, wah berarti memang punya kepercayaan diri yang tinggi nih Nabila ya. Nabila, kalau Nabila sendiri kalau setelah lulus gitu ingin jadi apa sih sebenarnya? Sebenarnya saya ingin jadi psikolog pendidikan. Nah, karena orang tua saya itu kepengen banget nih saya itu ngambil yang berhubungan dengan pendidikan. Ya. Oh, jadi ingin jadi psikolog. Psikolog pendidikan ya. Jadi psikolog itu kan profesi ya. Jadi nanti harus ngambil sekolahnya lagi tuh psikolog ya. Nabila itu sendiri kan sekarang sudah mau semester 6 ya. Artinya Nabila sudah hampir mau 3 tahun ini kuliah di UTS. Sebenarnya suka duka jadi mahasiswa UTS itu apa sih? Suka dukanya banyak banget sih Pak sebenarnya. Mulai dari ya banyak biasa. Sukanya ya tapi. Ya, banyak sukanya gitu. Banyak teman ya? Banyak, alhamdulillah juga dari karena berkecimpung di organisasi juga jadi punya banyak teman. Apa organisasi apa? Kalau kemarin kan saya di BEM, terus ada UKM juga, UKM Kopi UTS, UKM Seni. UKM Seni? Iya, saya. Emang bisa apa? Nyanyi? Dulu saya bisanya nari. Oh, menari. Hobinya nari. Iya. Terus, emang dukanya apa? Kalau sukanya banyak? Dukanya ya paling itu sih Pak, karena kan kita ambil organisasi sambil pendidikan, jadi palingan untuk manajemen waktunya aja agak susah gitu ya. Gitu. Pagi kayak kemarin kan ada tugas banyak, terus organisasi juga lagi padat-padatnya, terus juga mau ikut PKM dan lain sebagainya. Jadi membagi waktu ya antara kuliah dan juga ini. Nah, kalau Nabila sendiri kenapa harus memilih UTS? Apa ini ya, kenapa enggak misalnya harus merantau ke daerah yang lain gitu? Kalau itu sebenarnya dulu kalau saya pribadi sebenarnya maunya di luar Pak, karena kan dari SD, SMP, SMA saya di Sumbawa. Tapi yang pertama itu karena kan saya anak sendiri, jadi orang tua saya tuh nggak bisa jauh. Jadi itu alasan yang pertama. Terus alasan kedua juga pilihan orang tua kan kita juga harus nurut. Bapak saya bilang udah deh UTS, orang lain datang ke Sumbawa pilih UTS, kenapa kamu harus? Enggak juga, pas saya jalanin udah ternyata enak juga, asik juga. Punya teman-teman dari berbagai daerah? Iya, salah satunya mungkin ada juga Pak dari Sulawesi, dari Kalimantan juga teman-temannya. Dan yang ketiga juga mungkin faktor ekonomi juga. Faktor ekonomi ya, jadi karena memang kita ada beasiswa juga ya untuk ini sehingga ya bisa tercover biaya kuliah. Nah, boleh nggak saya ajak bapaknya juga ngobrol di sini bersama? Pak. Boleh ya, kita panggil ayo Pak Indra. Kita ngobrol dengan ayahnya Nabila, Pak Indra. Boleh ya Pak Indra ya? Boleh, Pak. Itu ya disimpan. Pak Indra, selamat ya, putrinya udah mau masuk semester 6 sekarang. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi artinya dalam waktu 1 semester, 2 semester lagi ke depan insya Allah bisa lulus tuh 3,5 tahun ataupun 4 tahun. Gimana perasaan Pak Indra putrinya bisa kuliah di UTS? Alhamdulillah senang Pak. Senang sekali ya. Memang pengennya Pak Indra Nabila itu ingin jadi apa? Ya pokoknya bisa jadi orang yang bisa membanggakan orang tua. Nah, yang membanggakan orang tua ya, membantu orang tua gitu ya ke depannya. Dan saya yakin insya Allah Nabila bisa. Dengan putri Bapak ini punya percaya diri yang sangat tinggi. Bagus. Jadi dia tidak malu tadi sebagai anak seorang petani yang justru ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Pak Indra sendiri punya, tadi dihitung katanya ada 5 petak di sini. Ya benar Pak, ada 5 petak. Sapi punya berapa?
sapi ada 5 ekor. Wah, 5 ekor, banyak ya. Beranak terus tiap tahun ya berarti ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dipelihara di sekitar rumah? Ya, di sekitar rumah. Ada juga di belakang. Di sini juga di belakang ada ya? Wah, luar biasa. Jadi ada 5 petak ya, kurang lebih ini mungkin setengah hektar ada ya? Oh, Lebih? 36 area, Pak. Oh, 36 are, iya. Terus Pak Indra ini bertani apa? Padi apa? Jenis apa? Kita cuman tani pangan aja, Pak. Tanam padi aja. Tanam padi aja ya. Dan berapa kali dalam 1 tahun? 2 Dua kali? kali, Pak. 2 kali, karena ada irigasi ya, pengairan teknis di sini tadi itu saya lihat. Iya, dan ini sudah berapa bulan ini tanaman padinya nih? 1 bulan, Pak. Sudah 1 bulan ya. Ada nggak sih kendala Bapak dalam misalnya menyekolahkan putrinya ke UTS gitu? Mungkin kan kendala apa? Ada Keuangan atau apa? Ada sih kendalanya, terutama pada saat ya kita belum panen. Pas Oh, awal iya. panen itu pada saat bersamaan dia perlu, kita juga perlu untuk Oh awal iya. Iya. panen Ya. untuk Ya, benar tanah. ya benar tanah ya. Bapak sendiri pendidikan dari apa dulu? Saya SPMA, Pak. SPMA. SPM. SPMA itu setingkat. Sekolah SMA sederajat, Pak. Oh, SMA sederajat ya. Pertanian ya, Pak ya? Iya, sekolah Pertanian. Berarti ilmu pertaniannya dipakai dong di sini ya, Pak ya? Iya. Gitu ya, ya. Ini nggak pernah tanam selain ini, selain padi? Tidak. Tidak pernah. Tidak pernah ya, karena memang di sini ada irigasi. Kalau misalnya kalau sudah panen, ini apa namanya diganti dengan yang lain. Misalkan setelah 2 kali panen, yang ketiganya kan ada jeda waktu berarti Kosong, Pak. kosong ya. Karena mungkin banyak ternak ya di sini Iya. ya. Di ini kan ya, di Digembala. lar gitu ya, Iya. digembala sehingga tidak bisa ini. Pak Indra kan sekarang putrinya kuliah gitu ya. Sebenarnya harapan Pak Indra ke depan itu apa? Kalau inginnya seperti apa terhadap putrinya gitu? Ya, harapan kami selaku orang tua dia bisa hidup yang lebih agak nyaman lah dari kami. Oh gitu ya. Jadi lebih baik lah ya dari lebih baik dari kita, dari kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau Pak Indra sendiri, saya pengen tanya, kalau dengar kata UTS itu apa sih bayangan Pak Indra itu? Perguruan tinggi yang kayak gimana gitu misalnya? Ya kita pengen tahu aja kira-kira UTS itu apa gitu. Apa yang Pak Indra tahu tentang UTS deh? Misalnya didirikan oleh siapa? Kampusnya Pak Gubernur. Apa yang Pak Indra tahu misalkan sedikit yang UTS itu apa gitu? ya Misalnya UTS itu universitas berbasis teknologi, terus yang saya tahu tuh ada di Otot Maras atau apa aja yang Bapak ingin katakan tentang UTS gitu. Jurusannya ke atau apa terserah. Masyarakat juga bagus. Maksudnya terus ada bank bis. Ya, silakan. nah ini, Pak. Ya udah langsung aja ngomong ya. Ya, setahu saya UTS ini apa namanya tadi? Tahu saya UTS. Nah, apa misalnya, oh ini kampusnya Pak Gubernur, terus kemudian apa punya banyak beasiswa, ada teknologinya, ada apa gitu. Nah, silakan terserah Bapak. Silakan. Ya, yang pertama UTS ini banyak beasiswanya. Kemudian dekat dari kami. Iya, nggak jauh ya. Nah, iya, Pak. Kemudian juga apa namanya? Teknologi apa? Ya banyak teknologi ya. Iya. Ya jurusan teknologi. Jurusan teknologi. Gitu ya. Iya. Nah, itulah kenapa Bapak mau kuliahkan ya putri Bapak ke UTS gitu ya, Pak Iya, ya. Pak. Bapak punya harapan nggak buat UTS itu seperti apa? Buat kampus itu harusnya kayak gimana sih gitu? Ya, mudah-mudahan kedepannya UTS ini bisa menjadi universitas negeri di Sumbawa. Kenapa sih harus negeri? Ya, Kalau menurut biar apa namanya orang-orang lokal ini bisa sekolah gitu, Pak. Soalnya kan mengingat kuliah ini kan biayanya mahal gitu. Oh iya.
biar semua orang kuliah gitu ya. Kalau negeri kan murah gitu maksudnya ya. Ya, itu harapan itu untuk kampus kita ke depan dari Pak Indra ya. Nah, Pak Indra, Bapak kan adalah alumni dari Sekolah Pertanian, Pak Indra. Biasanya teknik-teknik pertanian yang Bapak gunakan itu seperti apa untuk padi ini, misalnya terkait dengan pemupukan, terkait dengan apa gitu? Ya. Kalanya. Kalau pertama sekali kita di sini masih sistem tanam ortodok, Pak. Tanam tanpa baris. Gitu. Sekarang alhamdulillah kesininya kita sudah mulai pakai jajar logo. Sistem tanamnya berubah. Kemudian pemupukannya kalau dulunya cuma sekali, sekarang bisa kita 2 kali, 3 kali. Pupuk susah nggak, Pak? Langka nggak di sini? Untuk pupuk ini yang jadi masalah bagi kami sekarang, Pak. 1 tahun terakhir ini semenjak pandemi katanya, pupuk itu berkurang, Pak. Katanya pemerintah tidak mampu subsidi. Subsidi pupuk ya. Tadinya kami 1 hektar bisa dapat 4 sak urea. Sekarang cuma 1 sak. Jadi ini cuma 1 sak di sini dapat? Nggak dapat juga? Jadi kalau 1 hektar itu 1 sak, Pak. Maka yang itu dibagi nanti. Dibagi ya. Ya, misalnya yang 30 are dibagi lagi. Gitu. Ini sendiri sudah dipupuk sama Bapak tadi ininya. Nah, ini salah satu masalah sekarang, Pak. Ini pupuknya belum kunjung datang, ini padinya sedikit menguning, stres. Padi sering menguning ya. Kalau kuning tuh stres ya, Pak ya, padi itu. Kebetulan kemarin kan kita semprot herbisidanya, Pak, untuk membunuh rumput itu. Iya. Sehingga dia stres ya, terlihat kuning ya. Iya, jadi seperti itu. Dan ini belum dipupuk urea tadi? Belum, Pak, karena pupuknya belum ada. Pupuk belum ada gitu ya. Ya, mungkin nanti apakah pernah nggak, Pak, mencoba misalnya dengan pupuk alami gitu, tanpa pupuk kimia misalnya, dari kotoran ternak misalnya? Belum sih, Pak. Belum pernah mencoba ya. Mudah-mudahan ntar ada solusi dari kampus nih. Makanya untuk anak-anak kita di Fakultas Teknologi Pertanian atau di bioteknologi gitu, kalau bisa menciptakan pupuk organik cair ataupun pupuk padatan itu untuk supaya menggantikan urea tadi ya, Pak ya. Karena selain terbatas ureanya, juga mungkin biayanya mahal juga kalau tidak membeli yang subsidi ya, Pak ya. Berapa yang sekarang harga kalau yang subsidi? Yang subsidi 112,5, Pak. 112.500. Iya. Kalau yang non subsidi, yang 300. 300 ya, 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih ya. Ya, ini juga harapan kepada pemerintah ini untuk soal masalah pupuk, dan memang langka karena memang terbatas ya produksi pupuk, khususnya untuk di Kabupaten Sumbawa, sehingga sawah yang luas ini tidak mencukupi pupuk-pupuknya. Nah, oleh karena itu memang perlu terobosan baik dari pemerintah maupun dari kampus juga ya, untuk bisa memberikan solusi terkait dengan kelangkaan pupuk ini gitu. Luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak Indra, bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Sekarang saya pengen ngobrol sama Nabila. Ya, kasih. Nah, Nabila tadi kan udah ngobrol sama ayah atau bapak? Bapak ya, dengan Pak Indra. Dan luar biasa, beliau ternyata sekolah pertanian ya. Nah, kenapa Nabila sendiri nggak ikut misalkan sekolah di pertanian? Karena potensi pertanian kita lumayan bagus. Dulu tuh sebenarnya saya pilihan, kan kalau masuk UTS ada 2 pilihan nih, Pak. Pilihan pertamanya saya psikologi, pilihan keduanya itu pertanian. Karena bapak saya dulu pernah begini, nanti apapun ilmunya kamu ambil di kampusmu, nanti bapak yang bakalan praktekkan di sini. Jadi begitu visi misinya dulu. Namun saya sendiri, saya itu maunya saya maunya yang berhubungan tetap dengan kesehatan. Karena apa? Karena ya saya mikirnya gini, kalaupun saya tidak dapat pekerjaan, tapi setidaknya ilmu yang saya dapat tuh saya bisa terapkan di dalam masyarakat ataupun di dalam keluarga. Ini gitu. Bisa loh, ini kan padinya stres tadi katanya. Ya, supaya nggak stres, gimana coba kesehatan padi. Jadi mungkin ada hubungannya juga ya, bahwa tanaman itu juga bisa stres kata bapak tadi ya, makanya jadi kuning tuh. Kesehatan mentalnya juga kesehatan mental terganggu. Makanya memang perlu pupuk tadi ya.
Dan memang ini jadi harusnya nih ya kita tantang nih para mahasiswa dan dosen juga ini untuk menghasilkan mungkin dari organik atau apa gitu ya, supaya memang tidak terjadi stres tadi terhadap padi kita. Nabila, oke, ini mungkin sesi terakhir. Menurut Nabila, apa yang harus menurut Nabila itu kira-kira kita kembangkan bersama-sama di UTS ke depannya, Nabila? Yang harus dikembangkan adalah kalau menurut saya nih Pak, kan kita ini sudah membumi dan mendunia. Jadi maunya apa ya, ilmu yang kita dapat tuh lebih terasa lagi di masyarakat sekitar. Jadi itu sih salah satu harapannya. Selain kita membumi dan mendunia, masyarakat kita pun harus sejahtera dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Betul sekali. Nah, itu harapan daripada Nabila. Terima kasih Nabila, kita berada di kaki Bukit Oat Malas ini merasa nyaman ya, senap semu nyaman nyawe bahasa Sumbawa. Jadi luar biasa tenang, damai ya, dan indah tentu saja di kaki bukit. Terima kasih ya Nabila ya. Ya Pak. Tetap semangat kuliahnya. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bagi teman-teman yang lainnya untuk terus bersemangat dalam berkuliah. Saya kira itu bincang-bincang rektor pada episode kali ini. Terima kasih. Kita kembali lagi di bincang-bincang rektor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.